Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang seorang anggota mafia yang membalaskan dendam atas kematian putranya. Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja lah kita tonton ya. Di awal film kita diperlihatkan di mana si Max sedang mengawal bosnya yang bernama Lucero ke markas mafia Colombia. Sesampainya di tujuan, si Lucero menunggu si Max menunggu di lantai 1 dan dia naik ke lantai 2 sendirian. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di dalam mobil, ayah si Lucero sedang mendengarkan laporan sekretarisnya yang bernama Maria kembali ke tempat di mana si Lucero berada, dan terjadi baku tembak karena tas yang dibawa si Lucero berisi kepala anak si bos mafia Colombia. Setelah mengirim semua mafia Colombia ke alam lain, si Lucero menyuruh si Max pulang duluan. Tak berapa lama ayahnya datang setelah dia menghubunginya. Dan si ayah pun memarahi si Lucero yang kerjanya cuma menumpahkan darah orang lain. Tapi dengan santai si Lucero menjawab kalau pertumpahan darah dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Melihat pertengkaran ayah dan anak, diam-diam si Maria pergi meninggalkan mereka. Demi ambisinya untuk menjadi pimpinan kelompok mereka, dengan tega si Lucero menembak ayahnya sendiri. Sedangkan di rumah si Max, anaknya memberitahu sepertinya ada orang yang datang. Si Max pun menyuruh anaknya sembunyi. Setelah itu terjadilah perkelahian, tapi sialnya si Max ditembaki si Benito, dan dia hanya bisa menjerit saat si Benito menembaki putranya di hadapannya. Setelah meledakkan rumah si Max, si Benito menelepon si Lucero lalu memberitahu kalau tugasnya sudah selesai. 2 tahun kemudian, seorang remaja bernama Leo sedang mengedarkan narkoboy. Malam harinya, si Leo dan teman wanitanya mengintip seorang pria yang sedang latihan di sebuah garasi. Setelah itu dia pulang ke rumahnya dan memberikan uang pada ibunya serta kado ulang tahun pada adiknya. Saat golek-golek, si Leo menerima telepon dari bandarnya yang menyuruh untuk pergi mengedarkan narkoboynya. Mau tidak mau, si Leo pun menurutinya. Selesai menjual barangnya, si Leo justru dihajar anggota sindikat di situ karena memasuki wilayah mereka. Untunglah pria yang sering diintip latihan datang membantunya. Melihat pria itu langsung pergi, si Leo pun menyusulnya untuk mengucapkan terima kasih. Disinilah kita tahu kalau pria itu ternyata adalah si Max, dan mereka pun cerita-cerita. Setelah si Leo pulang, si Max kembali teringat dengan putranya yang sudah meninggal dunia. Dan selama 2 tahun ini dia belum bisa menemukan keberadaan si Lucero. Film berlanjut, si Benito serta anggotanya memasuki kasino untuk mencari seseorang yang bernama Papasan. Dia pun bingung karena Papasan ternyata seorang wanita. Sebelum dikirim ke alam lain, Papasan video call dan justru mengejek si Lucero yang terus bersembunyi dan menolak permintaan si Lucero untuk mendukungnya menjadi ketua kelompok mafia. Singkat cerita, hubungan si Max dan si Leo semakin akrab. Hingga suatu malam dia dihajar bosnya karena dituduh menggelapkan uang hasil penjualan narkoboy. Dan besok harinya si Max menemui si Leo dan menyuruhnya untuk berobat ke rumah sakit. Tapi si Leo tidak mau dengan alasan dia takut ketahuan ibunya. Karena merasa kasihan, mau tidak mau si Max menelepon si Maria dan menyuruhnya untuk membawa dan mengobati tangan si Leo.
Si Maria pun kesal karena rencana yang sudah mereka susun selama 2 tahun ini akan berantakan dengan kehadiran si Leo. Malam harinya si Max menghajar bos si Leo. Film berlanjut, si Finito menemui bos si Leo dan dia mengirimnya ke alam lain setelah si bandar cerita kalau orang yang menghajarnya bernama si Max. Setelah itu dia bertanya alamat rumah si Leo kepada wanita yang ada di sana. Sedangkan di rumah si Maria, si Leo pamit untuk pulang dan si Max pun menemaninya. Tapi saat masuk ke dalam rumah, hati si Leo merasa hancur melihat kakek, ibu, dan adiknya sudah tak bernyawa. Mendengar jeritan si Leo, si Max pun masuk ke dalam dan terjadilah pertarungan. Tapi si Finito berhasil kabur. Film berlanjut, selesai mengobati luka si Max, si Maria mengajak si Max kabur. Tapi si Max tidak mau karena itu bukan gayanya. Disinilah kita tahu kalau ternyata yang menyelamatkan si Max dulu adalah si Maria. Huir no va conmigo. Beberapa hari kemudian si Maria menelepon si Max dan memberitahu kalau dia mendapat info kalau si Finito menelepon si Luria meminta bantuan untuk menyerang si Max di garasinya malam ini. Tapi dengan santai si Max menjawab kalau dia akan melenyapkan siapa saja yang datang. Dan terjadilah selesai mengirim suruhan si Finito, si Max menuju tempat kerja si Luria. Dan di perjalanan si Maria menelepon dan memberitahu kalau si Luria adalah anggota si Lucero yang khusus mencuci uangnya. Sesampainya di tujuan, si Max langsung menghajar si Luria dan pengawalnya. Dia juga menyuruh si Luria menyampaikan pesan kepada si Lucero. Setelah itu si Max juga membawa uang milik si Lucero supaya si Lucero keluar dari persembunyiannya. Saat si Max sudah pergi, tangan kanan si Lucero yang bernama Rafa tiba di lokasi. Dia pun bertanya siapa pelakunya, tapi si Luria menjawab tidak kenal. Dia pun memberitahu tentang pesan si Max untuk si Lucero, kepala atau jantung, dan berjanji akan menelepon HP yang diberikan si Max padanya. Besok harinya si Lucero tiba setelah si Rafa meneleponnya. Dia pun menemui si Luria dan bertanya ciri-ciri orang yang mencuri uangnya. Karena jawaban si Luria tidak memuaskan, dengan marah si Lucero mengirimnya ke alam lain. Sedangkan di tempat lain, diam-diam si Leo mengambil pistol si Maria lalu pergi ke lokasi yang dilihat di komputer si Maria untuk mencari si Finito. Tapi sesampainya di sana, dia justru dihajar si Finito. Sambil menahan sakit, si Leo mengatakan kalau si Max suatu saat akan menghabisi mereka semua. Dan omongannya didengar pengawal pribadi si Lucero. Saat si Finito ingin melenyapkan si Leo, dia justru ditabrak si Maria. Setelah itu si Maria membawa si Leo ke rumah sakit. Besok harinya si Lucero merasa kecewa kepada si Finito. Padahal dulu si Finito bersumpah kalau si Max sudah tewas. Si Finito juga bingung kenapa si Max masih hidup padahal rumahnya sudah dia ledakkan. Dan dia berjanji akan membereskan si Max. Setelah itu si Finito pergi ke rumah sakit setelah anggotanya memberitahunya dan menangkap si Maria. Sedangkan di rumah si Maria, si Max berhasil mengirim pengawal pribadi si Lucero ke alam lain.
Singkat cerita, untuk membalaskan dendamnya, si Max mendatangi markas si Lucero dan terjadilah dengan kompak si Max dan si Maria mengirim si Lucero serta si Finito ke alam lain. Reunión familiar. Akhir cerita, si Max dan si Maria menjemput si Leo ke rumah sakit dan membawanya pindah ke kota lain. Dan film pun selesai.